Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di malam hari ini kita berjumpa lagi ya di Solusi Injeksi Channel ya teman-teman. Di malam hari ini Solusi Injeksi Channel akan berbagi pengalaman lagi ya tentang Yamaha Mio Jet teman-teman. Yang mana Mio Jet ini dengan keluhan motornya berbet dan pengisian suka drop teman-teman. Ini sudah diganti 2 kali, dilakukan pergantian baterai sama yang punya, tapi pengisian tidak normal dan akhirnya dalam jangka waktu 1 hari akhirnya sudah drop lagi teman-teman. Lalu di mana permasalahannya teman-teman, simak terus video saya ya. Saya akan berbagi di mana letak trouble-nya atau permasalahannya yang sebenarnya teman-teman, agar teman-teman sesama pemula yang masih pemula seperti saya bisa menjadi tahu di mana letak permasalahannya, sehingga teman-teman bisa terus belajar. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Sekarang kita akan cek dulu. Yang pertama adalah pengisiannya ya teman-teman. Sebelum kita melangkah ke cara pengecekannya, terlebih dahulu kita harus melakukan pengecekan dari mana akar permasalahannya ya teman-teman. Saya sudah memasang alat ukur avometer ya teman-teman yang saya punya. Ini avometer yang cukup murah teman-teman, banyak dijual di toko elektronik ya teman-teman. Nah, di malam hari ini saya sudah menyiapkan avometer dan baterai, dan baterainya motor ini lagi saya cas teman-teman. Ini lagi saya cas ya, karena sudah drop teman-teman. Dan di malam hari ini kita akan melakukan pengecekan pengisian di unit motor Mio Jet ya teman-teman. Avo kita pasang ya dengan selektor 20 volt ya DC ini ya. Lalu kita hidupkan motornya teman-teman. Yang pertama kita hidupkan dulu avonya, kita cek. Wah, ini belum nyambung ini. Wah, ini terlepas ini teman-teman kabelnya. Nah, ini adalah voltase baterainya ya teman-teman. Voltase baterai ya, arus baterainya 11,80 volt. Oke, 11,8. Sekarang kita hidupkan kunci kontak teman-teman. Nah, setelah hidup, motor ini hidup, menyala, timbul DTC teman-teman ya, timbul DTC. Ini saya belum memakai scanner ya, saya belum pakai scanner. Kita akan melakukan pengecekan dulu dari pengisiannya. Timbul DTC ya teman-teman. Nah, entah berapa ini DTC nya, saya nggak hafal kalau Yamaha ya. Nah, yang terpenting ini teman-teman, ini voltasenya menurun teman-teman, dari 11,8 menjadi 11,4 ya teman-teman. Nah, itu diakibatkan dari ini teman-teman. Perhatikan lampu rem belakangnya ya. Nah, ini menyala terus. Yang pertama dari situ teman-teman yang bikin motor ini drop. Namun sebelum kita menvonis hanya gara-gara lampu ini, kita akan hidupkan dulu motornya teman-teman. Motor hidup teman-teman ya. Motor hidup. Kita skip dulu, pasang dulu ya. Oke teman-teman, kita udah pasang, lalu kita gas. Apakah pengisian bergerak teman-teman ya? Nah, ternyata malah turun teman-teman. Ini saya matikan ya dengan mendorong tuasnya ke depan, tuas handle remnya ke depan, maka mati. Kita akan gas. Ternyata teman-teman pengisian tidak berjalan ya, tidak bekerja. Ini bisa disebabkan dari kiprok, dari spool ataupun soket-soket yang kendor teman-teman. Berarti pengisian benar-benar tidak berjalan ya. Nah, terus saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, nanti hasilnya akan kita lanjutkan di videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengecekan atau pembongkaran kap bodi di bagian kabel spoolnya teman-teman, ternyata
korosi teman-teman, ataupun soketnya putus nih teman-teman. Ini adalah soket menuju dari spool ke atas ya teman-teman, menuju ke kiprok ya. Nah ini putus di sini teman-teman. Ini yang mengakibatkan pengisian tidak naik ya teman-teman, hanya mentok di angka 11. Seharusnya kan ketika kita tarik RPM ke atas ataupun kita gas, itu pengisian harusnya berjalan ya teman-teman, tapi malah ini enggak berjalan. Jadi yang pertama adalah ini teman-teman, soket spool yang putus teman-teman ini, jadi tidak ngisi ya, tidak ngisi ke kiprok, lalu dirubah menjadi ke DC, ke baterai menjadi pengisian ya teman-teman. Yang kedua, lampu belakangnya hidup terus diakibatkan gara-gara switchnya atau masternya ini nggak normal teman-teman. Akhirnya switchnya ini jadi nggak mau itu teman-teman, nggak berfungsi dengan maksimal, makanya lampu belakangnya hidup ketika dikunci kontak on. Kan seharusnya mati ya, nah itu, tapi lampu rem belakangnya nyala teman-teman. Oke teman-teman, saya akan perbaiki dulu, nanti akan kita cek lagi pengisiannya apakah normal. Dan ketika nanti udah kita perbaiki pengisian tidak normal, berarti masih ada komponen lain yang bermasalah ya teman-teman. Oke, saya akan perbaiki dulu ya. Ini teman-teman, ini sudah kita perbaiki ya soketnya, dan kabelnya yang putus sudah kita sambung ulang. Ini untuk sementara, nanti akan saya rapikan ya teman-teman. Ini kita sementara ya. Sekarang kita akan hidupkan motornya teman-teman ya, abaikan DTC nya terlebih dahulu, kita hanya memperbaiki pengisian ya teman-teman. Perhatikan, ini motor sudah menyala dan perubahan dari pengisiannya dari 11 ya, 11 volt yang sebelumnya, sekarang motor belum digas saja sudah 12,3 ya teman-teman, berarti sudah ada pengisian ya, pengisian sudah mulai normal. Ini kenapa kok masih 12, ya, 3 ataupun 4, dikarenakan lampu rem belakang itu masih menyala ya teman-teman, karena switchnya yang udah mulai rusak ya, ataupun tangkai remnya ya, biasanya yang sudah mulai aus ya. Nah ini ketika kita gas teman-teman, kita naikkan RPM nya ya. Tadi sudah mencapai 13. Kenapa kok motor ini ketika stasioner pengisian masih di bawah 13 atau di 12,3 atau 12,4, itu dikarenakan stasionernya tidak mencapai 1700 ya teman-teman. Karena standar untuk RPM motor Matic adalah 1700, 1600 sampai 1700 RPM ketika stasioner. Jadi ketika motor belum stasioner atau tidak mencapai RPM nya, maka pengisian juga akan bermasalah ya teman-teman. Nanti kita akan servis full dan kita akan sesuaikan RPM nya sesuai standar. Ini hanya untuk melihat saja apakah kondisi pengisian sudah stabil atau belum ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita perbaiki untuk switch remnya ya teman-teman. Ternyata sudah berlubang atau aus. Nah ini sudah selesai saya perbaiki ya teman-teman. Dan bagaimana cara memperbaikinya teman-teman, switch rem yang sudah aus, simak ya teman-teman videonya, jangan di skip ya teman-teman. Nah ini adalah tampakan atau hasil yang sudah kita perbaiki ya teman-teman. Lalu bagaimana cara memperbaiki tangkai rem yang sudah aus dikarenakan switch rem ya teman-teman. Ini cukup simpel teman-teman. Saya biasanya ketika tangkai remnya yang sudah berlubang atau sudah aus dikarenakan gesekan antara switch rem ya teman-teman, itu saya cukup menggunakan lem ini teman, Dixton ya, lem 15 menit. Jadi saya campur di sini, saya diamkan biar rata kembali dan kering ya teman-teman. Kita ratakan ya, kita ratakan sesuai tangkai remnya teman-teman ya. Biar switch remnya tertekan lagi teman-teman, jadi mudah. Bisa juga kita menggunakan bor, kita tanam baut terus kita potong ya teman-teman. Tapi saya mencari yang simpelnya saja. Saya biasanya hanya menggunakan menggunakan lem teman-teman, menggunakan lem ini ya, lem hitam putih saya lemkan. Oke teman-teman, ini pengisian hasilnya setelah lampu rem belakangnya mati ya teman-teman. Ternyata sudah mencapai 13. Ini sudah malam, saya tidak bisa ngegas atau tarik RPM nya sampai kenceng karena berisik ya teman-teman. Nanti nggak enak sama tetangga sebelah, karena ini pengerjaannya di malam hari ya teman-teman.
Intinya ketika motor ini ditarik RPM itu harus lebih dari 12 volt ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini pengisian sudah normal. Besok kita lanjut untuk servisnya agar tercapai 1600 sampai 1700 rpm, sehingga pengisian pada waktu stasioner bisa mencapai 13, ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kasus sudah selesai ya, dan untuk trouble DTC nya sudah saya videokan di video yang sebelumnya ya teman-teman. Untuk penyelesaian trouble yang DTC ya sudah selesai ya teman-teman. Tadi ini permasalahannya di Mio Jet yang pengisiannya lemah itu di kabel spool ya teman-teman, yang putus, dan switch remnya yang sudah aus tidak normal mengakibatkan lampu rem belakang nyala terus. Dan ini kondisi ketika kita cabut kabel baterai ya, tanpa menggunakan baterai motor pun bisa hidup ya teman-teman. Yang sebelumnya tanpa baterai motor ini tidak bisa hidup dikarenakan pengisian tidak berjalan dengan normal atau tidak ngisi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Salam dari saya, Solusi Gigi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.